Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan renungan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas renungan bagi kita pada saat ini tertulis dalam Injil Matius pasal 13 ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Allah. Jemaat yang baik hati, Tuhan Yesus punya banyak cara untuk menyampaikan pengajarannya atau menyampaikan firman-Nya. Salah satu yang boleh kita perhatikan dalam nas ini yaitu dengan memberikan pengajaran melalui perumpamaan. Yesus memakai perumpamaan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari pada masyarakat saat itu. Salah satunya juga yang boleh kita lihat dalam nas ini yaitu dalam hal agraris atau pertanian, karena banyak masyarakat yang suka bercocok tanam pada saat itu. Perumpamaan yang boleh kita perhatikan dalam nas ini yaitu tentang seorang penabur. Seorang penabur menaruh benih di satu wadah, kemudian ia mengambil segenggam sambil berjalan melintas ladang dan melemparkan benih itu ke sisi kiri dan kanan ladang yang dilintasinya. Seorang penabur di sini diibaratkan yaitu Yesus itu sendiri. Sedangkan benih yang ditabur adalah firman Tuhan yang diajarkannya. Dan hasil dari pemberitaan firman Tuhan itulah yang digambarkan melalui 4 jenis benih yang jatuh di tempat yang berbeda-beda. Tentu kalau tempat yang berbeda-beda seperti yang disampaikan dalam perikop ini, yaitu pinggir jalan, tanah berbatu, tempat penuh semak duri, dan tempat yang subur, akan mengalami pertumbuhan yang berbeda-beda. Ada yang menolak firman Tuhan sehingga tidak bertumbuh. Ada yang tidak berakar mendalam sehingga tidak tahan menghadapi tantangan hidup. Ada yang tidak menjadikan firman Tuhan sebagai prinsip hidup sehingga selalu khawatir tentang hidupnya. Ada juga yang punya hati yang terbuka, tekun, dan tidak mudah menyerah sehingga hidupnya senantiasa berada dalam penyertaan Tuhan. Pertanyaan bagi kita atau menjadi renungan bagi kita, di manakah tipe yang ada pada diri kita saat ini selama kita mengikut Yesus, mendengarkan firman-Nya melalui pengajaran atau khotbah di gereja, di tempat di mana persekutuan orang Kristen berkumpul. Apakah kita sudah layak dikatakan sebagai pendengar yang terbuka dan mau melakonkan firman itu dengan baik? Jika belum, layaklah kita sadari bahwa jangan jadikan firman itu menjadi sia-sia seolah tidak berguna di dalam kehidupanmu. Sama seperti ketika kita mendengarkan epistel, kemudian kita berdoa dan kita mendengarkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Apakah kita layak menjadi orang yang berbahagia? Jika tidak, maka kita akan menjadi orang yang celaka karena tidak mau ditaburi benih yang baik dan tempat yang baik. Untuk itu, dalam nas ini diingatkan, itulah sebabnya aku berkata-kata
dalam perumpamaan kepada mereka. Yang berkata-kata di sini adalah Kristus itu sendiri, Yesus itu sendiri. Ia menyampaikan perumpamaan supaya orang banyak dan orang Kristen masa kini sadar bahwa ada kalanya orang-orang yang mendengar seolah-olah ia melihat tetapi tidak melihat. Ia mendengar tetapi tidak mendengar dan tidak mengerti. Ia menjadikan firman itu sia-sia, seolah-olah firman Tuhan itu tidak sanggup memberikan kekuatan, menjadi penuntun, pedoman dalam kehidupan ini. Marilah kita sebagai jemaat yang baik, yang setiap hari mendengarkan firman Tuhan, kita jadikan firman itu sebagai penuntun di dalam kehidupan kita, menjadi cermin bagi kita, dan juga untuk mendidik kita di dalam kebenaran, supaya firman itu terus bekerja, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupanmu, memberikan kekuatan di dalam segenap langkah kehidupanmu. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa kami dengarkan. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami, dan kami rindu untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Inilah doa kami dalam nama Kristus Yesus. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.